Ada seorang ibu yang ingin bercerai dari suaminya yang tidak berpenghasilan, kemudian dia berdiskusi panjang dengan Ustadz. Ustadz, saya sudah tidak kuat dengan suami saya ingin bercerai saja. Memangnya, kenapa Bu? Suami saya sudah tidak punya pekerjaan, tidak kreatif, dan tidak bisa menjadi pemimpin untuk anak-anak. Bagaimana nanti masa depan anak-anak saya kalau ayahnya seperti itu? Saya harus mencari nafkah capek-capek, sementara dia santai saja di rumah. Oh begitu. Hanya itu saja. Sebenarnya masih banyak, tapi itu mungkin sebab yang paling utama. Oh iya, mau tahu pandangan saya Bu? Boleh, Ustadz? Begini, ibarat orang punya kulkas, tetapi dipakai sebagai lemari pakaian, ya jelas tidak akan puas. Lalu apa hubungannya dengan suami saya? Ibu terlalu berharap suami menjalankan fungsi sekunder, bahkan mungkin tersier, sementara fungsi primernya justru tidak digunakan. Saya tidak berharap berlebihan. Ustadz, saya hanya ingin dia menafkahi keluarga dan menjadi pemimpin yang baik. Itu justru fungsi sampingan dari seorang suami. Sayang sekali, jika suami hanya diharapkan sebatas itu, fungsi primernya yang paling utama malah tidak ibu kejar. Lalu, apa fungsi primer seorang suami? Fungsi primer suami adalah menjadi tameng bagi dosa-dosa istrinya di neraka. Saat seorang istri memperoleh ridho suaminya, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena kerinduan itu. Jadi, meskipun suami hanya duduk diam di rumah, sejatinya ia sangat bermanfaat bagi istri, asal istrinya menggunakan fungsi itu dengan maksimal. Lakukan yang terbaik untuk mendapatkan ridho suami. Dalam sebuah hadis syahih disebutkan, yang artinya, seorang istri yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1161, Ibnu Majah nomor 1854. Selain itu, hanyalah fungsi-fungsi sekunder, kejarlah yang utama terlebih dahulu. Suami tidak bekerja, tidak mengapa. Yang penting, ia masih menjadi suami ibu. Jangan dilepaskan, jangan dicerai, biarkan ia menjadi tameng dari neraka. Jika bercerai, ibu akan berhadapan langsung dengan api neraka, karena tidak ada lagi yang menghapus dosa-dosa ibu, kecuali jika amal ibu benar-benar luar biasa dan tanpa dosa. Jika ibu yang mencari nafkah, itu tidak masalah. Semua harta yang ibu berikan untuk anak dan rumah tangga, dihitung sebagai sedekah yang sangat mulia. Bahkan, lebih mulia daripada sedekah kepada anak yatim. Kok bisa lebih mulia daripada sedekah kepada anak yatim? Karena anak yatim bukan bagian langsung dari hidup ibu. Sedekah kepada mereka hukumnya sunnah, sedangkan suami dan keluarga terikat akad nikah sudah menjadi bagian dari diri ibu. Silahkan bersedekah kepada siapapun, tetapi sedekah kepada keluarga adalah yang paling utama. Tapi, bagaimana jika suami zalim bahkan melakukan KDRT? Zalimnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Suami akan menanggung akibat perbuatannya. Siksa Allah sangat pedih bagi suami yang menyakiti keluarganya. Sementara itu, ibu tetap fokus mencari ridho suami. Pernah dengar istri Fir'aun masuk surga? Apa kurang zolim? Fir'aun, dia menyiksa istrinya, bahkan membunuh bayi-bayi. Namun istrinya Asyah binti Muzahim tetap bersabar. Doa terakhirnya diabadikan dalam Al-Quran, yang artinya, Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Ia tidak meminta Fir'aun diazab, hanya meminta balasan atas kesabarannya. Ya Allah, Ustadz, terima kasih atas nasihatnya.